memudahkan setiap kesulitan yang ia hadapi. Kita hidup di dunia ini pasti mengalami berbagai macam kesulitan. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini merupakan tempat ujian. Ada kalanya kita diuji dalam hal ekonomi, ada kalanya kita diuji dalam hal rumah tangga. Maka bagi orang yang bertakwa, Allah senantiasa memberikan solusi atau jalan keluar terbaik baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan janji Allah bagi orang yang bertakwa yang kedua adalah Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan akal dan nafsunya. Berbeda dengan malaikat yang hanya diciptakan oleh Allah dengan bekal akal saja, tidak ada nafsu. Ada juga hewan, binatang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja, tidak ada akal. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal dan nafsu. Akal diciptakan oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bil haqqi wal batil. Untuk apa Allah menciptakan, membekali manusia dengan akal? Dengan akal ini Allah meletakkan nur atau cahaya dalam hati, yang dengan akal tersebut manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Dan nafsu diciptakan oleh Allah sebagai imtihan, sebagai ujian bagi manusia. Maka bagi orang yang bisa menggunakan nafsunya, mengarahkan nafsunya dengan baik, maka nafsu tersebut akan menjadi sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau nafsu diarahkan kepada hal yang tidak baik, digunakan tidak semestinya, maka nafsu tersebut akan menjerumuskan manusia pada lembah dosa. Dalam kitab Nawsul Ibad disebutkan sebuah maqalah, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah bagi orang yang menjadikan akalnya sebagai amir, sebagai pemimpin. Artinya dalam setiap dia melakukan segala sesuatu, dia masih berpikir, dia masih menggunakan akalnya. Apakah hal ini baik untuk saya? Apakah justru sebaliknya? Maka bagi orang yang masih menggunakan akalnya sebagai pemimpin, ini tanda-tanda dia orang yang beruntung dunia sampai di akhirat. Wa hawahu asiran, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan, tidak diumbar begitu saja, tidak dilepas begitu saja. Maka kalau orang menuruti hawa nafsunya, maka ini termasuk tanda orang yang celaka. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan celakalah, merugilah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin. Dalam setiap melaksanakan sesuatu, dia hanya melandaskan kesenangan hawa nafsunya, kesenangan dirinya. Maka bagi orang yang menggunakan hawa nafsunya sebagai patokan, ini termasuk tanda orang yang akan merugi dunia sampai di akhirat. Wa aqluhu asiran, sementara akalnya dijadikan sebagai tawanan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal penciptaan antara nafsu dan akal ini sudah mempunyai karakter yang berbeda. Akal ketika diciptakan oleh Allah sudah menunjukkan karakter yang tunduk patuh. Ketika ditanya oleh Allah, wahai akal, siapa dirimu dan siapa diriku? Kemudian dengan tegas akal mengatakan, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami yang maha segalanya, dan kami adalah hambamu yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Maka Allah kemudian berfirman, wahai akal, ma khalaqtu khalqan aktsara minka. Wahai akal, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu. Dengan akal manusia akan mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbeda dengan nafsu. Di awal penciptaan, nafsu ini sudah menunjukkan karakter yang tidak baik, membantah, melawan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta? Siapa dirimu dan siapa diriku? Kemudian nafsu mengatakan, ana wa anta. Saya, ya saya, kamu, ya kamu, kata nafsu. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian nafsu disiksa oleh Allah di neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah disiksa selama 100 tahun, diselamatkan oleh Allah, diangkis oleh Allah. Ditanya lagi seperti pertanyaan yang pertama, tapi ternyata jawabannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disiksa kembali oleh Allah nafsu ini di neraka Ju, neraka yang penuh dengan kelaparan selama 100 tahun lamanya. Baru setelah nafsu ini disiksa di neraka Ju, dia kemudian menjawab dengan jawaban yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wahai Allah, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku, anta Rabbi wa ana 'abduka dhaif, dan kami adalah hambamu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan.